Aku awal MC. Nah ini yang aku tadi bilang ini sangat menarik ya. Jadi aku ngadep kamera gini, terus itu bola udah di depan aku udah lewat seng. Wow. Jujur waktu di DBL itu kita 2 bulan tanpa henti, tidak ada shift. Wow. 2,5 bulan ya. Memorable gitu dari perjalanan MC-nya Kak Naomi nih. Memorable ya. Yes. Paling ketemu artis kali ya. Ekepot, makin tahu, makin seru. AKOPAN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Hai Ekemania, kenalin aku Bella. Dan aku Sadbin yang kali ini akan nemenin kalian di Ekepot. Makin tahu, makin seru. Oke, jadi gimana nih kabar Sadbin hari ini? Oke, kabar aku hari ini baik sekali ya Bella. Kalau kamu sendiri gimana nih? Baik juga dong, tapi di luar nih panas banget. Betul. Ya. Enaknya kalau panas-panas gini kita tidur siang gak sih? Iya bener banget karena suasananya panas dan cocok untuk tidur siang. Apalagi kita ada ornamen-ornamen yang mendukung. Iya, ini ada bantal-bantal, ada ini buat apa nih kita? Kita mau ngapain sih hari ini? Tapi kita nggak boleh tidur siang nih Bel, karena kali ini podcastnya akan sangat istimewa banget bertema netting, Naomi and personal branding. Yeay. Oke, jadi gak usah lama-lama lagi. Betul. Kita langsung memperkenalkan langsung aja. Halo Kak Naomi. Hai. Oke, gimana nih Kak Naomi kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik hari ini ya, walaupun agak panas dan agak ngebut-ngebut di jalan, mengejar Yes. jam pagi kelas, tapi kita sehat gitu. Alhamdulillah puji Tuhan gitu ya. Oke, jadi Kak Naomi kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain sih Kak? Kesibukannya di semester 7 sekarang kan, jadi kalau di kuliah sih lagi sambil ngejar matkul sama skripsian, terus kerja juga, kerjanya freelance, gak ada yang bener-bener exactly di perusahaan atau apa gitu, jadi bener-bener kayak panggilan aja nih Kak gitu, mungkin kayak MC, kadang konten kayak gitu-gitu sih, sama ada reporter juga. Oke, produktif banget ya Betul, Kak Naomi produktif banget ini. nih Eki Mania. Jadi Kak Naomi jadi bisa jadi contoh buat Eki Mania yang sedang nonton dan kita yang ada di sini gitu. Ayo nih Kak Naomi, kan aku tahu Kak Naomi ini dari Instagram gitu ya. Terus di bio-nya Kakak tuh ada tulisan Miss Influencer 2023 dan Bintang Marina 2023. Mungkin bisa dijelasin gak nih Kak kita dan Kak Eki Mania yang sedang nonton itu apa sih Bintang Marina dan Miss Influencer itu gitu. Oke, jadi mungkin Miss Influencer ya. Miss Influencer ini dari kayak duta-duta gitu sih, kayak pageant ya namanya ya. Yes. Apa pageant? Pageant sama ya, pageant itulah yes. ya. Nah, jadi awal mula aku tahu Miss Influencer, dia itu sebenarnya program baru dari adalah yang buat gitu kan. Terus mereka memang kalau baru biasanya scouting kan, nyari-nyari peserta yang mungkin mumpuni atau sesuai sama karakter mereka. Jadi aku awalnya tuh di DM dulu, terus aku lihat oh ini menarik nih dan mungkin kayak mendukung aku yang suka banget explore lokal brand. Jadi itu bisa ngedukung advokasi aku untuk bantu UMKM dan lain-lain gitu kan. Jadi aku ikut dan ternyata puji Tuhannya aku bisa jadi winner di Miss Influencer 2023. Itu untuk Jawa Timur. Mereka juga lanjut ke Indonesia, cuman aku nggak bisa lanjut karena waktu itu ada kesibukan lain kayak gitu. Terus kalau Bintang Marina ini program mereka sih memang. Jadi Marina sendiri kayak bikin program tahunan yang mendukung empowering women gitu lah ya. Jadi kayak cewek-cewek perempuan-perempuan yang memang aktif dan bisa kasih influence yang baik. Mereka dukung, mereka pertemukan di satu lokasi, tiap tahunnya beda-beda dan di tahunku memang setiap tahun diambilnya 20 orang dari ribuan submission dan puji Tuhan aku bisa masuk dan berangkatnya ke Lombok gratis. Jadi kayak bener-bener ketemu sama banyak kelas-kelas dan lain-lain dan pulangnya jadi bisa lebih berdampak buat lingkungan kayak gitu. Keren banget gak sih Bel? Pengen. Ikut. Oke, tadi kan Kak Naomi udah bilang Bintang Marina itu seperti apa dan lain-lain. Terus perjalanan kakak sebenarnya dari nol tuh kayak gimana sih? Dari nol pasti nggak sengaja ya, nggak ada. Oh, nggak sengaja Iya gitu sih, ya? Mungkin ada orang yang kayak memang pengen gitu kan. Nah aku tuh awalnya ketidaksengajaan. Sebenarnya pengenku
dari kecil itu penyanyi karena dulu Oke. aku sempet idola cilik, Indonesian Oh, iya. Idol. heeh. Wow. Tapi karena memang bukan jalannya mungkin, jadi kayak dari SMA itu aku pemain basket. Mhm. Terus mungkin Oke. waktu aku ikut salah satu ajang, boleh disebut boleh. DBL. Aha. Nah, mereka itu nge-highlight aku waktu main. Nah, dari situ aku banyak yang nge-follow. Terus mulailah brand masuk, awalnya sport. Terus photoshoot dan lain-lain, akhirnya aku lanjutin sampai sekarang. Gitu sih kalau konten ya. Sama modeling gitu. Wow, sangat multi talent banget ya. Bisa semuanya, bisa Betul. nyanyi, bisa main olahraga juga. Yes. Oke, aku mau nanya nih Kak, awal mula Kakak bisa terjun ke MC per MC-an itu dari mana sih Kak? Aku Mhm. awal MC. Nah, ini yang aku tadi bilang ini sangat menarik ya. Apa tuh? Karena sebenarnya orang-orang biasanya kayak apa ya? Nge-MC pertama kali tuh kayak di lingkungan kuliah gitu kan. Yes. Tebak, aku pertama kali di mana nge-MC? Di nikahan? Enggak. Salah? Lomba Agustusan? Salah? Di... DBL. Oh wow. Bener-bener aku kayak DBL. gila ya gitu. Aku juga nggak expect kenapa aku bisa pertama kali di situ. Karena kayak orang-orang pun kaget gitu kayak mungkin karena aku punya figur temen deket yang memang dia juga dulunya MC di DBL. Jadi mungkin aku bisa belajar dari dia gitu. Jadi orang-orang kayak ternyata Nomi bisa gitu. Padahal itu pertama kali banget aku nge-MC di tengah-tengah, ngerti kan lapangan DBL tuh kayak tribunnya kan ke atas. Gimana Yes. sih diliatin orang dari atas sebanyak itu gitu kan. Iya. Itu tuh aku kayak bisa nggak sih ternyata bisa mengalir gitu. Oh ternyata bisa. Mungkin di dalam diri ini ada ya suka ngomong kali ya. Suka Iya, yapping. betul. Suka yapping gitu. Jadi begitulah awalnya. Gak expect ya, pertama kali langsung di Langsung DBL. DBL, iya. Keren sih, keren banget. Banget gitu ya. Tapi itu kakak nervous gak sih? Karena Nervous DBL kan lah. baik banget orangnya. Itu kayaknya kan itu waktu masih live streaming juga ya. Mungkin sampai sekarang masih ada live streamingnya kan. Yes. Jadi waktu live stream kalau di Zoom itu kayaknya udah kelihatan cue card-nya gemeter gitu ya. Oh gitu. Tremor-tremor. Kalau dicari gitu ya. Awal-awal MC pasti gitu lah. Kayak gitu, apalagi diliatin kayak atasan-atasan tuh kan kayak pada turun gitu kan buat ngeliatin bisa nggak sih anak ini gitu. Itu agak pressure juga ya. Jadi kayak gitu. Gemeter. Oke, dari pengalaman MC DBL tadi nih, terus sekarang kakak gimana nih? Masih suka nge-MC kah atau gimana? Terus kalau misal masih suka tuh nge-MC-nya sekarang ke cabang mana aja gitu? Masih suka karena ternyata membuahkan hasil ya gitu. Oke, Jadi hasil pundi-pundi pundi-pundi keuangan untuk menabung itu. benar. Jadi kita teruskan kalau misalnya ke ranah mana sih semasuknya ya dan seberaninya kita gimana ya. Cuman aku lebih banyak ke informal karena awal mulanya kan yapping yang kayak banyak improvement gitu kan di acara informal. Jadi aku memang masuknya di informal biasanya. Gitu. Oke, untuk yang informal tadi gitu ya, mungkin ada nggak sih momen-momen yang memorable gitu dari perjalanan MC-nya Kak Naomi nih? Memorable ya. Yes. Paling ketemu artis kali ya. Oh wow, siapa tuh artisnya? Bisa? Iya, spill. MUA paling kece se-Indonesia. Wow. Bubah. Iya. Wow. Terus kayak tiba-tiba kayak brand yang gua pakai, gua nge-MC-in kayak gitu, paham gak sih? Yang kayak gitu-gitu kan kita kayak, seneng banget gitu. Jadi kayak brand-brand besar kayak L'Oreal, terus kayak Azarin, kayak gitu-gitu, terus ketemu yang dulunya aku ngerasa dia influencer kayaknya nggak bisa deh sepanggung sama dia, dia artis gitu. Ternyata kita bisa loh gitu. Gara-gara karena aku kayak ya udahlah tabrak aja berani aja gitu. Wow, L'Oreal lo tadi. Itu keren Sampai banget gak sih? L'Oreal Yes. iya. Agak. Agak Oke. gitu. Terus tadi kan Kak Naomi kan sebagai MC tuh emang sebenarnya dari keluarga itu emang di dunia itu semua atau baru Kak Naomi nih yang ngawalin gitu? Nih ya, aku nih di rumah awalnya 4 orang, tapi sekarang kan sudah bertiga nih. Tapi sebenarnya kalau lengkapnya ada di rumah semua nih. 3 lainnya hukum. Oh wow. Jadi kakak Beda sendiri ya. Iya, Ilkom sendiri nih Kak, gitu. Terus anaknya paling bebas, bukan bebas yang negatif ya. Oke, siap. Maksudnya Not ya, bebas gimana ya? berekspresi positif gitulah gitu. Paling kemana-mana lah anaknya tuh.
Tapi berarti kakak sama keluarga kakak suka yaping juga kan, hukum kan suka ngomong juga lebih kan? ke debat Iya, ya. iya, kalau hukum ya. Benar. Tinggal apa itu kan semua basicnya di public speaking. Betul. Oke nih, terus tadi kan kakak itu ya perjalanannya panjang dan banyak banget kesibukannya. Gimana sih cara kakak ngehandle kesibukan itu? Ngehandle kesibukannya. Awal-awal tuh kaget ya, karena fun fact-nya dulu aku juga masuk radio nih, gitu kan di kuliah ini di kampus ini. Kenapa aku masuk UPN? Karena aku ngelihat labnya bagus. Ternyata anaknya tidak aktif di lab, gitu. Jadi kayak awalnya aku kayak mau aktif di radio, tapi ternyata kesibukan di luar itu susah untuk dibagi gitu. Memang kita harus memilih mau kerja, kuliah, atau aktif di kampus atau organisasi gitu kan. Jadi memang harus satu nih yang dikorbankan nih gitu. Jadi memang aku fokusnya ya ngampus sama kerja. Karena pernah kepentok juga, ini nggak untuk ditiru karena terlalu banyak kesibukan di luar. Jadi kayak susah ngatur waktu. Apalagi event. Event itu kan setiap hari gitu kan, nggak bisa ditinggal. Karena kita tanggung jawab moral juga. Kayak kalau ninggal tuh kayak gitu kan. Aduh, kamu kok absen terus nih gitu kan. Ya jadi kayak sempet mengulang mata kuliah gitu ya, gara-gara memang kesibukan itu susah dihandle. Dari situ aku belajar untuk mengorbankan salah satu. Akhirnya aku untuk stop untuk event crew gitu ya, sebagai kru. Jadi aku lanjutin MC kayak gitu. Oke, berarti kakak sekarang fokusnya di MC juga. Oh iya, kakak kan founder dari kawanbaik.id itu. Iya. Bisa dijelaskan nggak ke Ekimani yang sedang menonton? Oke, kawan baik ya. Sebenarnya simpelnya karena aku tuh anaknya sangat mellow sih, karena Oh, mellow ya, sih oke. kalau ngelihat misalnya bapak Grab gitu di klinik apa-apa lagi hujan terus dia tetap kerja, aku tuh kayak sedih dan lain-lain. Jadi rasanya kalau misalnya cuman sedih nggak ada aksinya tuh kayak nggak ngefek sih gitu kan. Ya udahlah aku mencoba untuk oke, kita bikin komunitas sosial. Kalau misalnya kita ada rezeki dan waktu, jadi memang ini tuh purely bukan ada sponsor dan lain-lain, memang dari aku sendiri. Dan kalau misalnya ada temen dan lain-lain yang mau joinan dan lain-lain, itu aku open banget untuk isu-isu terkini sih. Kita sempat soal KDRT dulu kan, perempuan dan lain-lain, kita bikin workshop untuk bela diri dan lain-lain, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak mengikuti isu gitu. Bisa dijelasin nggak kak ke Ekimania gimana caranya join ke kawan baik ini biar jadi ikut komunitas kawan baik ini? Kalau di kawan baik sendiri nggak ada yang kayak grup community gitu kan. Jadi per project aja, kalau misalnya kita lagi bikin kegiatan, kalian bisa banget langsung DM, karena nggak ada, biasanya kita nggak ada HTM sih, kecuali memang mau ke panti asuhan dan lain-lain. Kalau misalnya kalian mau ngasih sumbangan dari diri kalian tuh boleh banget gitu. Jadi tinggal DM aja kalau ada project. Oke, jadi kalau misal kita mau collab bisa banget ya, Oh Kak? bisa, kita tunggu ya. Oke, jadi buat Eki mana yang mau collab langsung aja DM ke Instagram @kawanbaik.id gitu. Betul. Nah, mungkin harapan buat kawanbaik.id kedepannya itu kayak gimana, Kak? Harapannya lebih sering sih, karena kan sekarang lagi bentrok banget. Karena kita nge-organize sendiri ya, diriku Oke. sendiri dan beberapa teman lainnya. Jadi kayak aku sama Kating by the way. Ada Oh, Kating iya. Ikom juga udah lulus. Jadi kita organize sendiri dan kita kan punya kesibukan masing-masing. Nah, pinginnya sih nanti lebih terstruktur, jadi kita lebih rajin dan lebih ada jadwalnya lah, kayak seminggu ada kegiatan apa gitu-gitu sih. Jadi lebih berdampaknya gede gitu, besar. Oke, terus tadi kan kawan baik itu namanya itu siapa yang menyetuskan gitu, Kak? Kok bisa jadi kawanbaik.id? Ya, awal mulanya tuh kenapa tuh kepikiran jadi nama username-nya kawanbaik.id? Awal mulanya ya aku sama dua temanku yang lainnya, salah satunya Kating kita ini. Kita ngobrol sih kayak apa ya, yang kayak gampang banget diinget gitu kan. Gampang diinget dan kayak ya merepresentasikan apa yang kita kerjakan, dan merepresentasikan kita tuh adalah sebuah komunitas lah gitu kan. Bukan orang jualan kayak gitu. Ya udah, terus kayak kita mikir apa-apa terus kepikiran aja kawan baik. Terus kita cek kan, kita harus cek di username bisa nggak nih. Ternyata masih bisa. Akhirnya ya udah kawan baik gitu. Inspiratif sekali ya, Bel, gitu ya, dan Ekimania tentunya. Terus tadi kan Kak Nami kerjanya baik banget nih. Terus Kak Nami kan orang Surabaya apa bukan?
Surabaya asli, Re. Oh, Surabaya asli ya Eke Mania. Yoi. Jadi buat ngatur waktu kuliahnya dari PP ke Surabaya, dari rumah kakak di Surabaya ke UPN yang di Surabaya Timur ini gimana? Dengan kegiatan kakak yang Yes. super duper banyak itu, Gimana ya? Ya memang apalagi kita cewek ya, walaupun bangunnya udah hamin 2 jam tuh kayaknya berangkatnya tetap hamin 15 menit gitu ya. betul Betul banget, setuju benar ya, banget, Bella setuju ya. banget. Emang sih, ya emang pinter-pinter aja sih gimana kesadaran diri, dan biasanya aku emang alarmin sih. Kayak ini udah jam berapa harus berangkat kayak gitu. Kalau nggak di alarm nggak gopoh, soalnya kayak santai-santai buat Oh, siap-siap gitu. kan. Terus kalau dari kerjaan dan lain-lain mungkin ya memang harus mengorbankan. Kalau misalnya emang ada yang tabrakan sama kelas, mana nih yang mau dikorbanin? Kalau absensinya aman, mau ngambil kerjaan ya udah. Kalau misalnya absensinya nggak aman, kan kita juga harus ini kan tanggung jawab sama kelas kita ini nih, daripada ngulang gitu kan. Benar. Oke Kak, jadi aku mau tahu nih gimana sih tips supaya balance antara perkuliahan sama pekerjaan kakak. Apalagi kakak sibuk kan. Lumayan sih, nggak sesibuk ya, tapi nggak sesibuk pejabat, tapi maksudnya Aduh. ini sih masih bisa dikontrol sih. Tapi memang ya itu balik lagi pengorbanan gitu. Memang dulu waktu masih belum, dan kedewasaan sih. Dulu waktu masih belum dewasa kayak semester awal-awal gitu mungkin kayak milih kerjaan terus aja sampai ada kepentok yang ngulang itu mata kuliah ngulang, baru kayak ih kok gini ya gitu, dan kapok kan. Akhirnya belajar dari situ, kita emang harus dewasa ngadepin itu, harus manage waktu dengan baik gitu kan. Kalau memang nggak mampu jangan diambil gitu, karena kan kita manusia bukan robot ya. Yes. Harus tenaga dan lain-lain, waktu itu kita terkuras sekali begitu. Jadi memang pengorbanan dan juga kedewasaan, komitmen juga sih. Jadi kita harus pintar-pintar memilih antara hal Yes. itu. Dan tahu kapasitas diri kali Benar, ya. kapasitas. Oke, ngomongin apa tadi? Cara bagi waktu gitu ya. Kak Naomi ini tipenya yang terstruktur banget atau ya udah ngalir aja gitu? Terstruktur dong. Kalau ngalir aja nanti ini telat semua dong. Oke, jadi terstrukturnya tuh emang Udah orangnya di-planning. terstruktur di planning gitu pakai suatu bantuan aplikasi atau ya udah gimana gitu cara ngehandle-nya gitu. Aku kalau misalnya padat banget biasanya bukan pakai aplikasi yang kalender dan lain-lain gitu sih. Lebih ke kayak, tau gak sih WA kita sendiri? Oh iya, Iya. buat grup sendiri. Atau share ke cowok kita gitu, pasangan atau teman dekat, kita share besok Sabtu tanggal berapa, hari apa, kegiatan pertama ini di sini, kegiatan kedua ini di sini, kegiatan ini, biar nggak ke-skip. Kalau misalnya nggak begitu banyak ya kita masih bisa ngeplan di dalam otak aja sih gitu. Oke, lanjut kali ya Kak. Aku mau nanya nih, suka duka kakak jadi MC tuh gimana? Dan ada gak sih selama perjalanan kakak menjadi MC, kendala yang besar tuh apa? Bisa diceritain ke Eke Mania yang lagi nonton. Suka duka ya? Suka Yes. duka MC. Sukanya banyak ketemu orang baru, koneksinya luas banget gitu kan, terus pengalamannya banyak banget, ya suka itu lah. Kalau dukanya apa ya? Dukanya nggak ada deh kayaknya. Ah, jadi Oh enggak, ada. Karena aku Oke. tuh tipenya sangat amat gampang draining. I see. Jadi kayak misalnya sebelum MC, mungkin dulu kayak excited gitu kan. Sekarang tuh kayak semakin mungkin menjadi keseharian dan lain-lain, jadi job gitu kan. Jadinya kayak sebelum MC tuh kayak, siap ya gitu. Paham gak sih? Siap ya Yes. ketemu orang, siap ya untuk cuawaan di depan orang lain, jadi pelawak, jadi badut di depan orang lain gitu. Padahal kitanya kayak masih gampang banget drain gitu kan. Karena kan kita harus profesional nih ya. Mungkin Yes, itu sih profesional. harus apa sih namanya, nganu diri Kontrol sendiri, mood kontrol diri juga. sendiri, Benar. gitu. Oke, ada gak sih Kak pengalaman yang kayak random gitu pas jadi MC? Mungkin pas di DBL kan biasanya kalau di TikTok, di Instagram gitu ada yang bolanya kena pas lagi nge-MC atau gimana Ih, gitu. pernah. Ini lebih ke di IBL sih, karena pemainnya kan bule-bule yang kayak tinggi-tinggi banget. Ya ampun, dia tuh kan nggak tahu ngedang, nggak tahu apa. Pokoknya kayak bolanya tuh sangat cepat ya perpindahannya. Jadi waktu aku di pinggir lapangan, jadi tantangannya sendiri waktu aku jadi courtside reporter gitu kan. Itu memang aku tuh nggak hadap lapangan. Jadi aku ngebelakangin lapangan, dan itu bener-bener harus konsentrasi tinggi banget karena Belakang agak chaos ya. chaos banget di belakang. Sempet banget
Jadi ada floor director yang nemenin aku memang. Jadi aku ngadep kamera gini, terus itu bola udah di depan aku udah lewat seng. Wow, kaget. Untung itu ditepis sama si floor director, tapi itu kita tetap cam roll. Jadi kayak tetap on. Jadi aku kayak oke, baca materi lagi kayak gitu. Agak shock dikit ya Hal-hal pas. kayak gitu sih, bener. Kayak gitu sih paling. Tapi itu jadi pengalaman yang berkesan atau yang menarik, jadi hal lucu atau yang gimana kayak aduh jangan nggak mau gini lagi, kayak agak kaget gitu jadi ngeblank pas kakak. Lebih ke jadi pengalaman yang harus dipelajari dan harus dibiasakan. Karena nanti misalnya tahun depan gitu lagi kan harus ya udah harus bisa lebih menguasai stage gitu ya. Kayak kalau selama masih on ya harus tetap konsen gitu, fokus. Berarti kendala terbesar kakak selama jadi MC ini ada gak sih kak? Diri sendiri. Oh, diri sendiri. Diri sendiri lah susah banget ya. Kayak apalagi misalnya nih lagi nggak mood atau apa, atau lagi nggak fit. Iya. Jujur waktu di DBL itu kita 2 bulan tanpa henti, tidak ada shift. Wow, Wow. 2,5 bulan ya. wow keren Jadi banget. kita bukan yang kayak setiap hari seneng sih. Jujur aku tipes aja masuk gitu. Karena Sabtu Minggu kita tipes nggak loh. libur. Oh iya. Jadi standarku atau batasanku adalah ketika aku nangis. Kalau aku nangis berarti aku udah gak kuat. Gitu. I see. Aku pulang kalau aku nangis. Ternyata beberapa kali sih aku kayak sampai nangis gitu karena memang demam, aku udah ngelawan, aku udah ngebus pakai vitamin dan lain-lain, ternyata nggak bisa. Jadi aku balik Emang gitu, harus istirahat, dulu, kayak betul. gitu. Karena bener-bener dari pagi sampai malam misalnya di total kayak 8 game gitu ya. Kita nggak cuma nge-MC, kita runner. Jadi misalnya di game pertama aku MC, di game kedua aku DJ, di game ketiga aku runner kayak gitu. Jadi emang harus, dan pemain tim acaranya cuma 3 orang. Jadi kayak wow banget nih Kak gitu. Oke, terus tadi kan Kanami udah cerita panjang lebar tentang DBL sama IBL gitu ya. Nah itu awal mulanya gimana sih Kak kok bisa jadi MC dan masuk kepanitiaan semacamnya gitu di organisasi itu atau acara itu Acara gitu? itu ya. Jadi kalau yang di BL sendiri, aku awalnya itu kayak nemenin temen, dia nge-MC juga, sekarang jadi cowokku. Wow, cinlok. Iya. Tapi aku ketemunya bukan di DBL, jadi ya adalah latar belakangnya. Jadi ketemu teman, terus habis itu nemenin, terus aku ditawarin kayak gitu. Naomi boleh nggak kalau misalnya jadi si acara di DBL gitu. Terus aku kayak ya boleh sih gitu kan, bagus juga buat CV kita, porto kita kayak gitu. Ya udah aku jalanin di tahun pertama, tahun kedua, mungkin 3 tahun lah aku nge-crew di situ. Terus habis itu udah lepas kayak gitu. Kalau IBL ya kayak gitu tadi. Jadi kalau misalnya sekali masuk ke perusahaan yang mungkin besar itu koneksinya banyak banget. Jadi IBL pun orang yang nge-hire aku orang yang sama, maksudnya kayak orang yang ada di lingkungan DBL gitu loh, yang kenal kayak gitu. Makanya nama aku sampai di Jakarta ya itu ya, karena yang nge-organize itu broadcast timnya itu dari Jakarta. Itu makanya dari situ akhirnya ketemu IBL juga, jalan juga IBL gitu. Oke, seperti itu ternyata Betul. awalnya. Oke, lanjut nih ya Kak. Kita ada games nih. Apa tuh? Gamesnya apa tuh? Gamesnya ini gerak nggak Bel? Apa duduk aja? Duduk aja sih. Duduk aja ya? Duduk aja. Oke. Yaitu this or that. Jadi aku sama Bella bakal ngasih 2 pilihan gitu. Jadi kakak tinggal memilih dengan cepat gitu. Perlu contoh dulu nggak nih? Gak usah. Oke, langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Oke, guys. Yang pertama, makeup full glam atau makeup natural? Natural. Gak make up tapi rambut cetar atau make up tapi rambut Nggak makeup tapi rambut cetar. Oke, baca buku atau nonton film? Nonton film. tim gunung atau tim pantai? Aduh, pantai. Staycation di hotel atau backpacking adventure ke alam? Di hotel. Belanja di online shop atau langsung datang ke mall? Online shop. Seharian pakai dress gemes atau pakai outfit casual? Aduh, kemana ini? Kemana? Sehari-hari. Sehari-hari. misalkan. Mm-mm. Casual lah. Oke, dalam public speaking lebih pede pakai bahasa Indo atau bahasa Inggris? Indo. Atau bahasa Jawa? Indo. Oke, tetap Indo jawabannya. Indo. Seharian makan nasi padang atau seharian makan sushi? Sushi garis keras. Sushi garis keras gitu ya. Oke,
Jadi host acara atau jadi bintang tamu yang ditanya-tanya? Bintang tamu. Tinggal jawab Emang doang ya? kan, nggak usah mikir ya. Mikir sih. Kakak kan tadi bilang nih kalau misalkan kakak lebih pilih staycation santai di hotel, berarti kakak tim yang mager adventure alam atau gimana nih? Iya sih. Kecuali kayak air-air gitu kayaknya seger ya. Tapi kalau misalnya kayak panas-panasan aku kayak pliket-pliket gitu kayak nggak kuat kayaknya ya. Begitu. Jangankan ke alam gitu ya. Kadang kita waktu dari kos ke sini tuh udah pliket gak sih? Yes, itu kan? alam. Alam Gunung Anyar, yes. Alam dan Gunung Anyar gitu. Oke nih Kak, tadi kan kita udah bahas banyak banget mengenai perjalanan Kak Nomi dari nol, terus jadi Miss Influencer dan Bintang Marina, dan juga founder kawanbaik.id, terus juga jadi host IBL dan DBL gitu ya. Terus dari kakak sendiri nih, perjalanan hidup kakak selama sejauh ini gitu ya. Terus motivasi terbesar kakak itu apa sih? Motivasi terbesar. Apa ya? Aduh, mikir nih. Karena harus bener-bener motivasi terbesar mungkin kegagalan pertamaku ya. Yang hancur banget. Jadi di 2020 berapa itu? 2021 Covid lah ya waktu itu. Aku mengalami benturan yang sangat amat ya banyak lah. Jadi aku harus gap year. Jadi itu pertama kali aku gagal. Aku tuh anaknya sangat amat ambisius ya. Jadi dulu itu kayak masuk SMP favorit bisa, SMA favorit bisa. Terus tiba-tiba aku harus gap year. Itu kan berarti kayak, gagal nih aku gitu loh. Terus kayak nyoba kedinasan pun gagal. Terus ditinggal papi dipanggil Tuhan. Terus kayak percintaan pun gagal. Waktu itu tiba-tiba ditinggal waktu ulang tahun. Terus abis itu tuh numpuk gitu. Terus kayak itu adalah titik balik aku kayak oke, aku nggak boleh diem, aku harus kayak ngebuktiin kalau aku bisa gitu. Walaupun aku sempet gagal, aku tuh kayak jadi mau tahu nggak sih, kita kalau misalnya udah down itu kan punya semangat lagi gitu, yang Yes, lebih on betul fire banget. Nah di situ aku nemu semangat itu, jadi kayak untuk explore lebih banyak hal itu aku lebih di situ lagi on fire-nya lah kayak gitu. Dan akhirnya bisa seperti Kak Naomi yang Betul sekarang. banget nih. Yang sangat amat inspiratif banget ya dan produktif. Amin. Aku Yes. amazed banget sih sama cerita-cerita. Pressure ya, pressure. Oke. Oke. Kak, ada pesan-kesan untuk Eke Mania yang lagi nonton gak nih? Aku ada yang ketinggalan, aku mau ngomong. Apa nih? Boleh. Nggak? Tadi soal kawan baik. Oke. Itu tuh berawal. Jadi sebenarnya keinginan untuk bikin komunitas sosial ini tuh udah lama, tapi terkabulnya itu ketika ada matkul Oh, matkul apa itu Kak? creative branding. Oh wow, kita belum dapat Bu sih ya. Heidi. Oh, Bu Iya, Heidi. terima kasih Bu Heidi karena Bu Heidi menyuruh saya membuat sebuah brand dan komunitas. Jadi saya bisa bikin si kawan baik itu. Jadi benar-benar aku jalanin sih dari situ. Kayak gitu. Pesan Yes. sekarang. Yes, betul. Pesan ayamnya satu. Oh, bukan dong. Bukan. Kita sedang tidak di F&B gitu. Yes. Oke. Oke, pesannya buat adik-adik gemas. Mungkin stay gemas. Enggak. Kayak mungkin fokus sama diri sendiri. Ya kan? Terus gali potensi. Terus tinggiin percaya diri dan berani untuk eksplor sih. Oke, jadi kan kita udah ngobrol panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas. Wah. Bener gak? Apa tuh? Gitu ya. Jadi sekarang kita udah hampir berada di ujung acara. Oh, masih hampir. Hampir masih Ada apa tuh? tagline bareng gak sih? Oh, tagline bareng. Iya. Ajarin kan aku gagal menjadi penyiar radio Waduh, di sini. jangan gitu dong. Tapi sebelum itu, kita mau bilang ke Eke Mania untuk tetap pantengin kita di akun sosial media Instagram, YouTube, TikTok, dan juga Spotify, AKRAB atau Akrab. Gitu. Oke. Kita ajarin Kak Naomi dulu kali ya Mm-mm, tagline-nya. boleh. Jadi kalau kita bilang AK Upan Radio, jawabannya Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Sudah siap, aman? Oke. langsung aja. 1, 2, 3. EKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town.
Kak Naomi Thank udah you so ngeluangin much. Thank you so waktunya. much. Iya. Sarangin. Sarangin. Semoga good luck lah ya pokoknya untuk Ya, kuliah semangat dan juga Kak Naomi di semester 7 ini. Yes, doain ya. Berakhir, Oke, ya, sebentar selalu lagi. gitu. tahun ini lulus. Ya. Wow. Amin. Amin gitu. Wow. Eke Pots, makin tahu, makin seru.